Yang positif itu ada 112 orang, yang diantaranya adalah 57 itu dari pegawai Rumah Sakit Karyadi. Pasien sembuh 11 orang, dan yang sembuh dari pegawai ini 9 orang sudah dinyatakan sembuh. Saudara, kembali bersama saya di Prime Show with Ira Kusno, dan stigma yang dilekatkan kepada kasus positif COVID-19 juga menjadi momok di masyarakat. Tamu saya berikut adalah seorang tenaga medis dan juga seorang suami dari istri yang meninggal karena kasus positif COVID-19. Yang membuat kita miris adalah jenazah istrinya, yaitu perawat Nuria Kurniasih. Setidaknya sempat ditolak masyarakat untuk dimakamkan di 3 lokasi. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam Mbak. Ya Pak Joko, kami turut berduka cita atas meninggalnya istri Anda kurang lebih 2 minggu yang lalu ya Pak. Iya, terima kasih Mbak. Pak, setelah 2 pekan Mbak Nuria almarhumah meninggal, ini bagaimana kondisi keluarga saat ini? Tentunya kami disini dengan Mbak. Pak Joko, suaranya kurang jelas Pak, bisa diulang Pak? Saya tidak bisa mendengar suara Bapak dengan jelas, bisa? Apakah ini ada gangguan teknis? Oke, baik, kita coba lagi ya Pak. Bapak jelas mendengar suara saya Pak? Iya, jelas Mbak. Ya, ini di gambar kami ada foto Bapak bersama almarhumah istri ini Pak. Sekarang ketika istri sudah meninggal 2 pekan ya Pak, kan sebelumnya Bapak sempat mengatakan anak-anak itu mengalami trauma karena jenazah ibunya sempat ditolak warga, juga khawatir anak-anak akan dikucilkan. Bapak khawatir akan hal ini begitu ya. Sekarang bagaimana sikap masyarakat terhadap keluarga Pak Joko? Ya, pelan-pelan kita tahu Mbak, karena kondisi sekarang juga banyak pihak yang menginformasikan mana COVID itu. Jadi terutama pada tepat ya, jadi setelah 2-3 hari nanti juga mendoakan almarhum di tempat saya walaupun tetap jaga jarak. Oke, Pak, ini kan sudah mau jelang Ramadan ya Pak. Ini bagaimana Bapak memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa kondisinya sangat berbeda. Bapak punya 3 anak, 1 sudah SMA, yang 2 masih SD. Yang kecil ini gimana Pak? Ya ini Mbak, kita biasanya di bulan Ramadan ini yang sifatnya yang kompak. Ya, kita bersama namanya buka bersama, biasanya seperti itu. Nah ini tentu berbeda Mbak. Pertamanya sekecil ada kehilangan ya, misalnya kepada saya. Ini bulan Ramadan ini nggak ada Ramadan. Memang rasanya seperti kalau anak misalnya seperti itu. Tapi saya coba ngasihkan, ini sudah biasakan sudah dekat dengan Allah, memang dari kerja ini pelan-pelan ini alhamdulillah Mbak. Pak Joko ini kan juga perawat ya, dan sampai sekarang Bapak masih bekerja? Hari ini Mbak, hari ini pagi-pagi saya sudah mulai bekerja Mbak. Bagaimana Pak? Pagi ini tadi saya sudah mulai bekerja karena memang itu sudah ada. Iya. Setelah kemarin ada trauma dari anak-anak seperti itu Pak, bagaimana ketika melihat Bapak bekerja lagi? Apakah kemudian dilarang untuk pergi begitu? Ya, awalnya mereka bilang pengen kerja dulu Pak, itu banyak penyakit seperti itu, nanti kayak mama seperti itu. Tapi saya berpikir bahwa saya mempunyai tanggung jawab untuk kerja kehidupan kalian semua. Jadi saya nanti akan pakai aplikasi yang lengkap supaya tidak
tertular penyakit, dan jangan lupa doa supaya tetap sehat, tetap semangat, dan tidak terkena penyakit yang diderita namanya seperti itu. Pak, ini kan waktu kemudian istri meninggal, Bapak juga sempat diisolasi. Artinya waktu kemudian Bapak diisolasi, anak-anak dengan siapa Pak? Termasuk ketika Bapak sudah mulai kerja, siapa yang menjaga anak-anak? Kebetulan ada eyangnya, jadi ketika istri saya PTP, otomatis saya mengisolasi diri. Saya ikut sendiri di rumah, jadi anak-anak ikut sama eyangnya. Letaknya di 2 kilometer dari rumah. Ini kan tadi di awal Pak Joko sempat bilang sikap masyarakat mulai berubah begitu ya terhadap keluarga, sudah menjadi lebih positif gitu. Tapi untuk ke anak-anak sendiri gimana Bapak terus membesarkan hati mereka? Sejak awal ketika mamahnya mengalami perburukan, saya sudah mulai edukasi ke anak-anak, Mbak. Jadi awal saya berkaitan bahwa manusia itu semuanya akan berkumpul dengan kuasa. Pelan-pelan saya penelitian, mereka awalnya nangis semua di kondisi mama. Itu sudah mulai menurun, demikian pelan-pelan, dan pada akhirnya ketika mamanya meninggal ya tentu ini shock karena apa? Sejak mamanya masuk rumah sakit sampai mamanya dikebumikan, mereka sama sekali tidak melihat. Tapi yang sedang mereka bertanya-tanya, kok tidak bisa lihat mama, kenapa seperti itu. Pak Joko, ini dengan pengalaman seperti ini Pak, apakah ada pesan-pesan untuk masyarakat Pak? Apalagi ini kan kita sudah mau jelang Ramadan dan banyak tenaga medis termasuk seperti Bapak dan kemudian juga supporting, cleaning service, supir ambulan yang tidak bisa berkumpul bersama keluarga. Bapak ada pesan Pak untuk masyarakat termasuk dari berdasarkan pengalaman Bapak? Iya, saya akan berpesan ini penting sekali bagi masyarakat. Jangan kita perhatikan kepentingannya terjadi pada saya. Ya, ini stigma yang buruk. Pengalaman saya yang terakhir. Masyarakat perlu diedukasi sampai hingga ke hal-hal yang tadi itu tentu pihak-pihak terkait di bidang kesehatan, untuk apakah dan yang lainnya. Dan diedukasi karena nantinya anak kami sudah masuk sekolah pun jangan sampai nanti diisolir oleh teman-temannya seperti itu. Kemudian untuk kesehatan dan tenaga yang terkait dalam penanganan COVID, tetap semangat, tetap energi positif harus dijalankan supaya imun kita juga baik, kita tetap kuat, semangat seperti itu. Pak Joko Wibowo, terima kasih sudah berbagi bersama kami malam hari ini di Prime Show with Ira Kusno. Sama-sama Mbak. Pemirsa tetaplah bersama kami karena sesaat lagi kami akan kembali bersama Ustadz Wijayanto. Kita membahas bagaimana kemudian Ramadan di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Tetaplah bersama kami sesudah komersial berikut ini. Semangat, semangat, semangat.